Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Basyinondo dengan NIM 20311544. Yang pada kesempatan kali ini saya akan membuat video resume UTS yang menjelaskan rundown materi kuliah manajemen keuangan strategik di kelas G serta apa saja yang saya pelajari dari perkuliahan pertemuan 1 sampai dengan 7. Yang pertama itu ada overview manajemen keuangan strategik. Pada pertemuan pertama, manajemen keuangan strategik itu diampu oleh Ibu dosen Bukatiah Nahda, yang dimana beliau mengawali dengan perkenalan dan juga menjelaskan berbagai silabus serta materi-materi dasar. Beliau menjelaskan pada perkuliahan ini agar mahasiswa ikut turut serta atau aktif agar kondisi belajar yang efektif itu dapat dicapai. Beliau lanjut menjelaskan berbagai macam tugas serta presentasi yang akan dilakukan secara berkelompok oleh para mahasiswa yang menjelaskan tentang pokok materi perkuliahan 1 sampai dengan 7. Setelah seluruh penugasan selesai dijelaskan, beliau melanjutkan untuk memberikan materi-materi dasar serta definisi dari manajemen keuangan strategik. Pada dasarnya, manajemen keuangan strategik itu hampir sama dengan mata kuliah manajemen keuangan dan juga manajemen keuangan internasional. Akan tetapi, pada manajemen keuangan strategik itu lingkup yang dibicarakan mencakupi aspek strategi dan juga aspek pengambilan keputusan. Keuangan strategik itu membahas tentang identifikasi kemungkinan strategi yang ingin direncanakan untuk mengambil tindakan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Manajemen keuangan strategik juga bertindak sebagai proses perubahan strategis untuk menghadapi ketidakpastian dan juga resiko-resiko yang akan dihadapi oleh perusahaan. Lalu selanjutnya pertemuan kedua yaitu Corporate Governance and Agency Theory. Pada pertemuan kedua, Bukatiah menjelaskan tentang Corporate Governance. Corporate Governance adalah cara untuk organisasi diarahkan dan dikendalikan. Corporate Governance juga merupakan hubungan atau distribusi dari hak dan tanggung jawab di antara para pekerja. Seperti dewan, manajer, pemegang saham, dan pemangku kepentingan. Yang di dalamnya itu menjelaskan aturan dan prosedur yang berkaitan dengan keputusan tentang urusan perusahaan. Lalu corporate governance juga menyediakan struktur di mana tujuan perusahaan itu akan ditetapkan. Dan juga corporate governance itu menciptakan sarana untuk mencapainya, yaitu dengan monitoring atau pemantauan kinerja. Di dalam proses corporate governance, perusahaan dan korporasi juga harus responsif terhadap hak dan keinginan pemangku kepentingan. Tujuannya agar operasi perusahaan itu bisa selaras dengan visi para pimpinan dan juga para pemegang saham. Selanjutnya, beliau menjelaskan tentang agency theory dan agency conflict. Prinsipnya, agency theory itu adalah teori yang menjelaskan bahwa pemilik perusahaan dan juga manajer itu tidak bertindak untuk keuntungan perusahaan, tetapi mereka bertindak untuk kepentingan hak dan keuntungan pribadi mereka. Asumsinya adalah bahwa setiap orang itu akan memaksimalkan kepentingannya sendiri di dalam perusahaan yang berujung pada konflik keagenan atau agency of conflict. Oleh karena itu, perusahaan harus bisa menerapkan corporate governance yang efektif agar peningkatan kinerja itu bisa lebih tinggi dan agar meminimalisir terjadinya konflik atau skandal. Yang selanjutnya itu business feasibility analysis. Pada pertemuan ketiga ini, beliau menjelaskan tentang business feasibility analysis. Feasibility analysis itu adalah proses yang menentukan apakah sebuah ide merupakan fondasi yang layak untuk menciptakan hasil yang sukses atau mencapai tujuan. Dalam visibility analysis itu ada 3 tipe yang dijelaskan, yaitu 1, industri market yang digunakan untuk menentukan seberapa menarik
suatu industri, untuk bisnis baru, dan untuk mengidentifikasi graf yang akan menguntungkan. Yang kedua itu ada product and service yang digunakan untuk mengetahui apakah pelanggan itu bersedia membeli barang dan jasa yang akan kita tawarkan. Yang ketiga itu ada financial, yaitu alat untuk mengetahui bisakah perusahaan itu menyediakan produk atau layanan kepada pelanggannya dan bisa untung. Selanjutnya yaitu NPV versus IRR. Pada pertemuan keempat, Bu Katia menjelaskan tentang perhitungan capital budgeting dengan metode NPV atau Net Present Value dan IRR atau Internal Rate of Return. Perbedaan dari kedua ini adalah dari bentuk hasil perhitungannya. NPV itu dalam hasil perhitungannya akan berbentuk angka atau absolut, sedangkan IRR akan berbentuk dengan persentase. Biasanya perhitungan kedua metode ini memiliki fungsi yang hampir sama. Tetapi perhitungan untuk reinvestasi perusahaan itu biasanya para manajer akan memakai net present value. Alasannya itu adalah karena IRR itu berbentuk persentase, maka asumsi terkait dengan keputusan perhitungan itu akan tidak akurat dengan angka yang sebenarnya. Sehingga metode IRR itu dapat dipastikan bukan cara yang efektif untuk menghitung tingkat keuntungan reinvestasi. Lalu selanjutnya itu capital budgeting under condition of uncertainty. Pertemuan kelima ini diisi dengan pembelajaran mengenai capital budgeting. Capital budgeting itu adalah proses menganalisis proyek dan memutuskan mana yang akan diterima oleh perusahaan. Capital budgeting itu juga digunakan untuk memilih antara investasi serta untuk memutuskan apakah mendanai suatu proyek baru itu akan menguntungkan perusahaan atau tidak. Lalu mengapa banyak perusahaan itu menggunakan capital budgeting, yaitu untuk mengetahui dan memilih serangkaian investasi yang akan menghasilkan kekayaan paling banyak untuk para pemegang saham. Mengapa capital budgeting penting untuk perusahaan, yaitu satu, karena hal tersebut melibatkan investasi sumber daya yang besar. Lalu selanjutnya itu karena capital budgeting itu tidak mudah dibalik. Selanjutnya yang ketiga yaitu capital budgeting memiliki implikasi jangka panjang bagi perusahaan. Lalu selanjutnya capital budgeting itu melibatkan ketidakpastian dan juga risiko untuk perusahaan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertemuan 6 dan ke-7 mengenai merger dan acquisition. Pada pertemuan ke-6 dan ke-7 itu menjelaskan tentang dua hal, yaitu merger dan acquisition. Perbedaan dari keduanya adalah bahwa merger adalah proses penggabungan dua atau lebih perusahaan yang relatif setara besarnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sedangkan acquisition itu adalah kegiatan di mana satu perusahaan itu membeli perusahaan lain yang lebih kecil dan perusahaan yang besar itu mengontrol saham pengendali, saham mayoritas atau seluruh saham dari perusahaan yang dibeli oleh perusahaan yang lebih besar. Lalu ada juga alasan-alasan mengapa perusahaan merger mengapa perusahaan itu melakukan merger dan acquisition. Alasan yang pertama yaitu untuk agar perusahaan itu meningkatkan kekuatan pasar di mana mereka beroperasi. Yang kedua itu untuk mengurangi resiko yang lebih rendah dalam mengembangkan suatu produk. Yang ketiga itu agar perusahaan itu bisa meningkatkan diversifikasi penjualan mereka di berbagai pasar. Lalu yang terakhir itu agar perusahaan itu bisa mengembangkan kemampuan baru mereka
yang mereka bisa di mana dalam mengembangkan kemampuan baru itu mereka bisa menghasilkan keuntungan. Sekian video resume UTS yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.